Terima kasih ya Abba ya Bapa, seperti pujian ini, bahwa kehadiran-Mu itu adalah sorga bagi kami. Dan kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan dan kehadiran-Mu Bapa, yang senantiasa ada dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam seperti surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah pada hari ini rezeki yang menjadi bagian rezeki kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya. cukup untuk Untuk memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak kepada bangsa, banyak bangsa, sedangkan kami sedangkan sendiri sendiri tidak punya tidak pinjaman. punya pinjaman. Cukup untuk Untuk menjadi saksi Tuhan, saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke sampai ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Abba ya Bapa. Ini hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Senin 16 September 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita itu tidak tahu akan hari esok. Apa yang akan terjadi hari esok itu tak ada seorang pun yang mengetahui. Sebab hari esok itu adalah milik Tuhan kita. Amin. Sehingga kita Bapak Ibu sekalian, karena kita nggak tahu akan hari esok, maka kemudian ada orang-orang yang khawatir tentang hari esok. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata bahwa kekhawatiran akan hari esok itu bukanlah jalan keluar, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi hari esok yang tidak pernah kita ketahui dan tidak menentu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang senantiasa berfirman kepada kita untuk memberikan arahan kepada kita bagaimana cara menghadapi hari esok. Mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 27 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kekhawatiran itu tidak menyelesaikan apapun? Yesus memberikan contoh melalui firman Tuhan yang baru kita baca ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa burung-burung yang ada di langit itu, burung itu kan tidak menabur, tidak menuai, dia tidak pernah menyimpan bekal, tetapi Tuhan itu memelihara mereka, ya. Jika burung saja dipelihara oleh Bapa di sorga, apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada burung-burung itu di hadapan Tuhan. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, bukan artinya kemudian kita bermalas-malasan, tidak menabur, tidak bekerja, dan lain sebagainya. Bukan itu. Kita harus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, yang didapat oleh kedua belah tangan ini, apa yang Tuhan percayakan hari ini. Seperti yang ditulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, kita harus mengerjakan sebaik mungkin. We are not the best, but we can do our best. Meskipun kita bukan yang terbaik, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang bisa kita kerjakan yaitu apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus mengerjakannya dengan segenap hati. Pak, saya ini cuman ibu rumah tangga saja. Ya, tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Sebagai ibu rumah tangga, kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu. Ya, dengan segenap hati selesaikan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Kalau ada waktu yang cukup kemudian kita pakai untuk berdoa, bukan untuk nonton drama seri, ya kan? Pakai untuk kepentingan-kepentingan yang mana itu akan memberikan dampak yang baik dan positif buat keluarga kita. Sementara kita yang keluar rumah atau kerja di dalam rumah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerjakannya dengan sebaik mungkin, Tuhan itu di sorga yang melihatnya. Dan Tuhan pula lah yang sanggup memberikan tuaian kepada kita. Ya, itu yang pertama, bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah menyelesaikan apapun juga. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, Yesaya 49 ayat 22 sampai dengan 23. Ini adalah ayat favorit buat saya, ya. Saya sering kali pakai ayat ini juga untuk menjadi salah satu bahan doa pribadi. Ayat ini bilang begini, Bapak Ibu sekalian, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki. Wow. Ya, mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas baunya. Maka raja-raja, wah ini yang keren Bapak Ibu sekalian. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mau berbicara kepada setiap kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Bahkan Tuhan bisa mengirim raja-raja untuk mengasuh kita,
dan permaisuri-permaisurinya katanya ya akan menjadi inang-inang kita ya. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika Elia ada di tepi sungai Kerit. Tadi kan dikatakan bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Jadi burung itu ada di dalam kuasa Tuhan. Dalam peristiwa Elia di tepi sungai Kerit, burung itu ditugaskan oleh Tuhan untuk memberi makan kepada Elia, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dari kitab Yesaya ini, pasal 49 ayat 22 sampai 23, bahkan Tuhan bisa pakai raja-raja itu dengan permaisurinya untuk melayani dan memberkati kita. Amsal berkata bahwa hati raja ada dalam tangan Tuhan seperti batang air dialirkan ke mana Tuhan mau ya. Itu yang bagian yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjalani hidup ini dengan penuh percaya, bukan dengan kekhawatiran. Kita buka Matius pasal 6 ayat 34. Matius pasal 6 ayat 34 berkata begini, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita ini sering terjebak, Bapak Ibu sekalian, terjebak kekhawatiran tentang masa depan kita. Ya, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup day by day, hari demi hari, dengan iman, bukan dengan ketakutan. Kalau kita takut terus, Bapak Ibu sekalian, itu membuat kita menjadi lemah. Bahkan nanti cepat, mati, Bapak Ibu sekalian, umurnya jadi pendek. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk hari esok. Ingat Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika kita masih kanak-kanak, ya kan? Kita kan nggak pernah memikirkan segala sesuatu. Yang jelas bangun pagi, orang tua kita udah menyediakan makan minum untuk kita, dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk sekolah, orang tua kita yang menyediakan untuk segala sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari, bahkan orang tua kita sudah mempersiapkan apa tabungan dan lain sebagainya, bahkan dipikirkan sampai jauh nanti kalau kuliah dana-dananya sudah disiapkan semuanya. Alkitab bilang kalau kamu Bapak yang jahat di dunia ini tahu memberikan pemberian yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang ada di sorga. Maka itu ayat ini dengan jelas berkata bahwa kita ini tidak boleh khawatir akan hari esok. Hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjalani hidup dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah Yehova Jireh, Tuhan Allah yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan, maka kita jalani hari ini bersama Tuhan, jalani dengan penuh sukacita, dan kami percaya Tuhan yang sama besok akan menyertai kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Bukankah namanya kita kenal dengan Immanuel, Allah menyertai kita. Dan yang ketiga, kita belajar Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau sampai kekhawatiran itu tiba-tiba muncul lagi dalam hidup kita. Amsal 12:25 mengajarkan begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, saya mau fokus kepada perkataan yang baik yang menggembirakan dia, ya.
Ayat ini dengan jelas berkata kalau kita khawatir, nanti kita akan jadi sakit, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, tubuh kita akan semakin lemah. Jadi kalau kekhawatiran dalam hati itu kemudian muncul dan muncul kembali, kita harus mempergunakan mulut lidah kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita masih ingat 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka melihat pemandangan yang sama. 10 orang melihatnya dengan penuh kekhawatiran dan mereka mengucapkan perkataan yang mengecilkan dan melemahkan dirinya sendiri. Tetapi Yosua dan Kaleb waktu dia melihat juga raksasa-raksasa yang ada di Kanaan yang tentu juga akan sangat mengkhawatirkan, tapi Yosua dan Kaleb mempergunakan perkataan-perkataan yang baik. Ya, di sini ditegaskan dalam Amsal 12:25 kita harus menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Sehingga ketika mempergunakan perkataan-perkataan yang baik itu membuat hati kita tenang, bahkan membuat hati kita bergembira. Yosua dan Kaleb Yosua dan Kaleb mengucapkan begini, bahwa raksasa-raksasa itu nanti akan kita telan habis. Sementara 10 pengintai mempergunakan perkataan-perkataan yang buruk, bahwa diri kita ini seperti belalang yang nanti akan ditelan habis oleh raksasa itu. Wow, sehingga 10 orang ini penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ini tidak boleh ditiru. Yang harus ditiru adalah Yosua dan Kaleb. Kita bilang kepada hari depan, "Hei hari depan, aku tahu hari depanku di dalam Yesus, yaitu hari depan yang baik, hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang gilang gemilang, yang cemerlang, gilang gemilang." Ya, kita harus mengucapkan perkataan-perkataan bahwa bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat Mazmur 55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat 22 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau supaya kita itu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dipakai istilah atau perkataan serahkanlah. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, soal menyerahkan ini soal mau atau tidak mau, bukan soal bisa atau tidak bisa. Seperti kita menyerahkan amplop surat, seperti kita menyerahkan sebuah buku, atau ketika kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang lain. Di sini Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Artinya, apa yang menjadi kekhawatiran kita, Bapak Ibu boleh list, boleh ditulis, ya, boleh diingat-ingat dan lain sebagainya. Dan kemudian utarakanlah kepada Tuhan, inilah Tuhan kekhawatiranku, sekarang aku serahkan kepadamu seperti yang ditulis di Mazmur 55 ayat 22, ya. Dan dikatakan kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memelihara kita. Waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dipermalukan. Tuhan tidak pernah mau mengizinkan kaki kita itu menjadi goyah, ya.
Tuhan itu Allah yang maha baik, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak mau melihat anak-anaknya, bukankah kita adalah anak-anaknya? Dia nggak mau anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Ya, kita lihat bagaimana Daniel. Waktu Daniel itu harus dimasukkan ke gua singa, dia kan sudah nggak berdaya apa-apa. Itu peristiwa ada di negeri asing, di Babel, Bapak Ibu sekalian, sedangkan Daniel adalah orang Israel tulen, Bapak Ibu sekalian ya. Maka kemudian dia hanya berserah kepada Tuhan ya. Tapi kita lihat bagaimana Daniel menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, dan kita lihat apakah singa-singa itu memakan membinasakan Daniel. Tidak kan? Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara Daniel. Rahasia Daniel itu apa? Hatinya melekat kepada Tuhan seperti yang ditulis di Mazmur 91 ayat yang ke-14. Yang penting kalau hati ini beres, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan, percayalah, maka Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Dia yang akan memelihara dengan sempurna. Ya, hari ini kita sudah belajar bagaimana menghadapi hari esok yang penuh dengan ketidakpastian. Yang pertama, bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus menjalani hidup ini penuh dengan kepercayaan, bukan penuh dengan kekhawatiran. Yang ketiga, kita mengatasi kekhawatiran yaitu dengan mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang penuh dengan iman sebagai anak-anak Allah. Dan yang keempat, kalau kekhawatiran itu membandel, terus timbul di dalam hati kita, kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Jangan disimpan kekhawatiran itu. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, dan kita dapat menjalani hidup kita dari waktu ke waktu dengan gembira dan sukacita. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa, Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik, yang mau agar kami di hari pertama di minggu ini, kami menjalaninya dengan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ini, bahkan Engkau yang menyertai untuk selama-lamanya sampai kepada kesudahan zaman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.